Serangan Lipan kaki seribu ini mengejar pria botak dan dua makhluk ajaib yang menemaninya di perjalanan mencari pedang cahaya. Untungnya mereka cukup lincah untuk berkelit dari serangan Lipan ini. Si bayi tengil malah menantang Lipan ini dengan kalimat kasarnya. Hampir saja pria botak dan rumput ajaib kena terkaman. Sementara pria botak dan rumput ajaib jadi bulan-bulanan si Lipan. Bayi tengil malah berbaring kelelahan. Lipan itu terus menyerang ke sana kemari. Lalu Lipan itu berganti menyerang si bayi. Terjadi sebuah kejar-kejaran yang sangat menegangkan di tengah gurun pasir. Tak ingin berpasrah, pria botak balas menyerang Lipan dengan serangan petir andalannya. Seekor Lipan mencoba menerkam bayi ajaib ini. Pria botak langsung menyerang dengan serangan listriknya. Bayi ini berlari dengan sekuat tenaga sambil membawa rumput ajaib di bahunya. Mereka lalu naik ke puncak tebing dan melompat di udara. Pria botak melompat dan membawa dua pedangnya untuk menyerang Lipan kaki seribu. Aliran listrik membuat Lipan ini kena setrum. Akhirnya pria botak berhasil menumbangkan Lipan kaki seribu ini hingga membuatnya tersungkur. Dari kejauhan, bayi ini berteriak bahwa ia telah mengambil kantong milik pria botak. Ketika dibuka, kantong itu berisi sesosok bayi berwarna biru. Bayi biru ini ternyata adalah bayi udang. Ia lalu menghembuskan asap hitam ke wajah bayi ini dan membuatnya terjatuh dari tebing. Bayi udang ini menghembuskan asap hitam ke wajah bayi jahil ini. Bayi jahil ini pun langsung terjatuh dari atas tebing. Lalu tiba-tiba bayi jahil itu berubah menjadi sesosok pria. Pria botak ini kaget melihatnya. Ia mengikat pria kecil itu dengan akar rumput ajaib. Pria yang bernama Mitoma ini berkata, mengapa mereka mengikat dirinya? Lalu rumput ajaib menjawab bahwa dirinya harus berjanji untuk menemani perjalanan pria botak untuk menemukan pedang cahaya. Pria botak pun menjelaskan betapa penting misi ini untuk menyelamatkan dunia. Pria botak ini akhirnya melepaskan Mitoma dari ikatan. Setelah dilepaskan, Mitoma mencoba kabur. Namun ia balik lagi. Setelah mendengar perkataan pria botak yang mengatakan bahwa hanya dirinya yang bisa membawanya ke roda angin berapi. Sebuah tangan misterius ini mengendalikan pasir yang ada di depannya. Pasir itu membuat gelombang. Lalu tibalah Kayamba dan Mitoma. Pria ini menunjukkan sesuatu. Muncul dari dalam pasir cairan yang membentuk sebuah benda. Pria ini berkata itu adalah kunci surga. Mitoma yang sengklek ini berusaha mencurinya. Dengan satu jurus, pria misterius ini membuatnya terpental. Namun Mitoma masih bisa menghindar. Pria ini pun menyerang Kayamba. Lalu Mitoma balas menyerang dengan mengeluarkan gelang alpa miliknya. Gelang alpa itu melesat di tengah halauan dari pria misterius. Pria misterius ini meminta dua orang ini agar segera pergi dari tempat ini. Ia lalu menahan Mitoma dengan jurusnya. Namun Mitoma masih bisa melepaskan diri. Pria misterius ini meluncur cepat ke arah Mitoma. Pertarungan terjadi antara Mitoma dengan pria misterius yang mengenakan jubah. Mitoma sempat kewalahan dengan terpental beberapa kali. Namun ia jeli melihat posisi kunci surga berada dekat dengannya. Ia pun berhasil meraihnya. Sementara itu, pria misterius sedang bertarung dengan Kayamba. Kayamba mengingatkan Mitoma untuk meletakkan benda itu. Ternyata benda itu adalah benda palsu yang kemudian menghilang seketika. Lalu pria misterius ini marah besar. Tiga orang ini bersiap adu mekanik. Terjadi pertarungan antara tiga orang ini. Energi yang sangat besar membuat mereka berpindah tempat. Pria misterius tadi lalu berubah menjadi sosok pria tampan yang bernama Yang Jian. Kayamba berkata bahwa mereka membutuhkannya untuk membantu kerajaan Shiki menghadapi serangan naga hitam dan siluman rubah. Kantong terakhir dikeluarkan oleh Kayamba. Tidak ada satupun yang mengetahui isi kantong ini. Ternyata kantong itu berisi seekor anjing yang memiliki sisik di badannya. Rumput ajaib ini mengingatkan bahwa mereka harus segera menemukan pedang cahaya sebelum pasukan siluman rubah menemukannya lebih dulu. Yan Jiang lalu membawa anjing itu pergi. Sementara Kayamba mengeluarkan navigasi mereka untuk menemukan destinasi selanjutnya. Di perjalanan, Kayamba bertemu seorang wanita yang sedang bermain-main dengan kupu-kupu cahaya. Paras wanita ini sangat cantik hingga membuat Kayamba tak bisa berkedip. Kayamba pun membuat kupu-kupu ini semakin berwarna dengan energi listrik yang dimilikinya. Senyum wanita ini mengembang. Wanita ini lalu meminta Kayamba mengajarinya. Ketika Kayamba mengeluarkan energi listriknya, tiba-tiba wanita ini melihat masa lalu Kayamba. Satu sentuhan tangan Kayamba membuat wanita itu melihat masa lalu yang dialami olehnya. Wanita bernama Loli ini tiba-tiba menghilang. Ternyata ia mengirim pesan kepada Panglima Kerajaan Zou di bawah perintah siluman rubah. Loli pun diperintahkan untuk mengikuti Kayamba dan kawan-kawan dan harus melaporkan semuanya kepada Kerajaan Zou. Kayamba lalu masuk ke sebuah tempat ramal. Di dalamnya ada seorang peramal cantik. Ia melemparkan bunga-bunga itu dan memberi pandangan kepada Kayamba melalui sebuah cawan air. Dengan memejamkan mata, Kayamba dibawa ke sebuah tempat. Di dalam dunia terawang ini, peramal tadi terlihat seperti sosok yang menyeramkan. Ia mengira Kayamba adalah Yan Jiang, orang yang dicarinya. Namun Kayamba membantah bahwa dirinya bukanlah orang yang dia maksud. Peramal ini menyerang rumput ajaib. Kayamba merespon dengan menyerangnya juga. Kayamba dan Loli terpental keluar tenda. Peramal jahat ini mengejar. Mitoma yang baru datang hampir terkena serangan peramal ini. Mereka lalu lari ke sebuah teluk. Kayamba meminta Loli segera mengeluarkan perahu portable dari benda ajaib miliknya. Ketika benda itu dilemparkan, sebuah perahu muncul dari dalam air. Mereka naik ke perahu ini. Sebuah navigasi diatur untuk membawa perahu ini ke sebuah tempat. Akhirnya perahu ini berada di tengah laut yang cukup tenang. Mitoma terus meminta bayi udang ini untuk diam karena berisik. Kemudian Mitoma pun
pun mencurigai Loli memiliki misi lain. Bayi udang tadi lalu meniup Mitoma dan merubahnya menjadi bayi lagi.